Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sama gua di channel Hiko Colin. Dan kali ini ada informasi yang sangat penting bagi kawan-kawan, terutama untuk kawan-kawan yang bermain di YouTube. Karena kebanyakan dari teman-teman kita yang bermain di YouTube ini bingung dengan masalah dari algoritma YouTube itu sendiri. Kenapa? Karena algoritma YouTube ini setiap tahun itu selalu berubah. Tahun 2022 algoritma baru, tahun 2021 algoritma yang lain juga. Tapi tidak menutup kemungkinan algoritma yang pada tahun-tahun sebelumnya itu akan digunakan kembali oleh pihak YouTube. Artinya YouTube ingin para konten kreator harus jeli, harus detail memahami bagaimana kinerja atau maunya YouTube itu sendiri. Jadi sebagai konten kreator kita bukan hanya sekedar upload video, enggak, tapi kita juga harus memahami bagaimana kinerja video yang diinginkan oleh YouTube. Maka dari itu, kali ini di konten ini gue akan berikan informasi kepada kawan-kawan kinerja algoritma dari tahun 2012 ke bawah hingga tahun 2022 sekarang. Pesan pentingnya adalah agar kita dapat memahami video kita itu ingin kita arahkan kemana. Kalau hanya sekedar upload video, ya saya rasa nggak perlu pakai algoritma. Tapi jika menggunakan video tersebut untuk mencari penghasilan tambahan, maka gunakanlah algoritma. Karena algoritma dapat membawa para viewers untuk meramaikan video yang kita upload. Video ramai ditonton, maka cuan banyak masuk. Itu tujuan dari para konten kreator yang ingin mendapatkan tambahan dari video yang dia upload. Oke, saya tidak akan berpanjang-panjang lebar. Dan inilah algoritma YouTube dari tahun 2012 ke bawah hingga tahun 2022 sekarang. Perhatikan, simak, dan semoga kalian mendapatkan tambahan ilmu untuk konten-konten video kalian yang akan kalian upload di YouTube. Oke, ini dia. Sebelum memasuki tahun 2012, cara kerja algoritma YouTube adalah memberikan peringkat video berdasarkan jumlah tayangan dengan berapapun durasinya. Dan pada tahun tersebut, total pengguna hanya menonton 4 miliar per jam setiap bulannya. Meskipun cara ini bisa memberikan penghargaan untuk video dengan rating tertinggi dan memunculkan video yang paling populer kepada penonton, ternyata hal ini ada kurangnya, yaitu bisa membuat masalah tentang clickbait. Itu adalah algoritma YouTube tahun 2012 ke bawah yang mengutamakan peringkat video berdasarkan jumlah tayangan, berapapun durasinya, dan memiliki kekurangan yaitu masalah clickbait. Lalu, algoritma YouTube pada tahun 2012 hingga tahun 2016, YouTube mulai merubah cara kerja algoritmanya yang bertujuan untuk mendukung video sesuai dengan durasi video dan lama waktu para penonton menontonnya. Cara ini membuat taktik baru dalam proses produksinya. Misalnya, para pembuat konten kreator mengurangi bagian-bagian di dalam video yang kurang penting, dan mereka hanya fokus dalam membuat konten yang menarik dan bagus. Dan algoritma pada tahun 2012 hingga tahun 2016 ini ialah YouTube mendukung video yang sesuai dengan durasi video dan berapa lama waktu yang dihabiskan para penonton untuk melihatnya. Itu adalah algoritma YouTube yang digunakan pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Lalu,
pada tahun 2017, YouTube dengan algoritmanya itu lebih memperhatikan kualitas dari isi konten. Kenapa? Karena YouTube ingin mengurangi konten-konten yang ada penodaan agama, mengurangi konten-konten sejenis ini. Lalu selain itu, YouTube juga ingin mengurangi konten-konten yang digunakan oleh penguasa untuk mengedepankan kepentingannya sendiri. Jadi pada tahun 2017, YouTube dengan algoritmanya lebih mengedepankan kualitas dari isi konten. Dan pada tahun 2018, mulai tahun 2018, YouTube mulai merubah cara kerja algoritmanya. Perubahan pada awal tahun ini, yaitu tahun 2018, YouTube mulai mengurangi jumlah kanal YouTube yang harus dipantau oleh suatu kelompok. Artinya apa? Artinya YouTube mengurangi channel-channel YouTube yang dimana channel YouTube ini dikelola atau digunakan oleh sebagian kelompok untuk kepentingannya. Dan pada tahun 2018 ini cukup berat masanya bagi YouTube karena harus mengurangi beberapa kanal atau channel dari YouTube yang dikelola oleh sebagian kelompok dengan tujuan yang tidak baik. Pada tahun 2019, YouTube menghentikan rekomendasi pada tayangan video berikutnya yang memiliki kesamaan isi konten yang telah kita lihat. Maksudnya adalah ketika saya membuka YouTube, video pertama yang saya lihat adalah tentang kucing. Maka setelah saya selesai menonton video kucing ini, untuk video selanjutnya tadi itu tidak lagi tentang kucing, tapi tentang hewan yang lainnya. Itu adalah algoritma YouTube pada tahun 2019. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya membatasi dan mengurangi konten berbahaya yang akan disaksikan oleh penonton. Ya, kalau gini sih menurut saya sih masuk akal juga ya. Misal kita melihat konten yang pertama itu tentang penyiksaan hewan atau apa, maka untuk video selanjutnya YouTube hilangkan rekomendasi video yang isi kontennya sama, itu tentang penyiksaan hewan. Dan selain itu juga untuk mengurangi celah bagi para pembuat konten yang membahayakan di kanal YouTube. Ya, pada tahun 2019 ini kalau menurut saya sih bagus sih kalau kayak gitu, karena kalau kita lihat konten-konten video sekarang ini algoritmanya, kalau kita melihat video yang sama, maka video selanjutnya ya hampir sama gitu loh. Yaitu adalah algoritma YouTube pada tahun 2019. Kemudian algoritma YouTube pada tahun 2020 hingga tahun 2021. YouTube membuat peraturan yang terkait dengan konten anak-anak. Dalam aturan itu tertulis bahwa konten kreator anak berkemungkinan channel YouTube-nya tidak akan bisa menampilkan iklan dari tiap video yang dia tayangkan. Nantinya kemungkinan akan mematikan juga beberapa fitur lain seperti pemberitahuan dan komentar. Dan itu sebagian masih ada ya pada tahun 2022 ini. Maka dari itu, para konten kreator yang mengkhususkan kontennya untuk anak-anak agar dapat memberikan konfirmasi kepada YouTube sebelum mengupload apakah konten tersebut untuk anak-anak atau bukan. Peraturan baru ini dibuat oleh YouTube lantaran YouTube pernah didenda sebesar 170 juta $170 juta oleh Federal Trade Commission New York, di mana YouTube telah melanggar peraturan perlindungan privasi online anak-anak dengan mengumpulkan informasi si anak tanpa pemberitahuan orang tua dan menampilkan iklan di tayangan YouTube yang si anak itu tonton. Maka dari itu, dengan adanya aturan ini, konten kreator anak sebaiknya menghindari pelanggaran sebisa mungkin agar masih bisa terus mendapat iklan atau mungkin beralih ke konten lainnya. Itu
algoritma YouTube pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dan yang terakhir adalah algoritma YouTube pada tahun 2022, yang dimana algoritma ini lebih mengedepankan isi judul, karena judul mempunyai peran yang 100% di SEO YouTube pada tahun 2022. Judul dengan kata kunci yang relevan mempunyai peran yang sangat penting. Tidak hanya itu saja, melakukan riset kata kunci juga sangat penting dilakukan. Lalu bagaimana dengan komponen yang lainnya? Meta deskripsi hanya berperan sebesar 50% di SEO YouTube pada tahun 2022. Padahal pada tahun sebelum-sebelumnya meta yang ada di deskripsi itu sangat penting. Tapi pada tahun 2022 ini meta deskripsi berperan hanya 50%. Yang paling tinggi adalah dari judul 100%. Kemudian bagaimana dengan tag, hashtag? Hashtag pada algoritma tahun 2022 di YouTube ini hanya memiliki peran sebesar 30% saja. Hanya 30% yang diberikan oleh YouTube pada algoritma tahun 2022 ini. Jadi semua algoritma dari tahun 2012 hingga tahun 2022 ini adalah informasi yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan, sehingga nanti kawan-kawan bisa menerapkan seperti apa algoritma yang akan kawan berikan di konten-konten yang akan diupload di YouTube. Itu saja, dan jika tidak keberatan silakan klik like, subscribe, share, komen, apapun itu di channel ini agar channel ini dapat berkembang. Dan sekali lagi semoga sukses buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.